Keputusan Bupati Teluk Wondama nomor 800-3-1-001-TUP-Romawi 2-2024 tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah tanggal 23 Februari tahun 2024. Majelis Pertimbangan 1. Ketua Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama 2. Wakil Ketua Inspektur Kabupaten Teluk Wondama 3. Sekretaris Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Wondama 4. Anggota 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Anggota 2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Anggota 3. Asisten Bidang Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Anggota 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Teluk Wondama. Anggota 5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Anggota 6. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Panitra Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Cap tertanda Bupati Teluk Wondama Insinyur Hendrik S. Mambon. Selesai. Sebelum saya mulai mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia bersumpah atau berjanji? Kedua, bersumpah atau berjanji dengan cara agama apa? Selanjutnya, perlu saya ingatkan bahwa sumpah atau janji yang saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap Majelis Pertimbangan, terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa
disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui yang tampak dan tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, agar saudara mengikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji bahwa saya untuk diangkat pada jabatan Majelis Pertimbangan Tuntutan dan Perbenaran dan tuntutan ganti rugi keuangan dan aset daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada ketentuan dan keputusan pimpinan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas di Kabupaten Teluk Wondama, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan yang dipercayakan kepada saya, bahwa dalam menjalankan tugas saya akan lebih mementingkan kepentingan negara dan daerah, khususnya Kabupaten Teluk Wondama, daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, kelompok, atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wondama, bahwa saya akan bekerja dengan setia, jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Teluk Wondama. Bagi yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya.
Dengan memanjatkan puji dan syukur di hadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan berkenannya pada hari ini, Jumat tanggal 23 Februari tahun 2024. Saya Bupati Teluk Wondama dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Wondama. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama nomor SK-800-3/1/2/TW/. Romawi 2/2024 tanggal 23 bulan Februari tahun 2024. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang telah diberikan di atas pundak saudara-saudara. Semoga Tuhan beserta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua DPRK Teluk Wondama, yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPRK Teluk Wondama, yang kami hormati Wakil Bupati Teluk Wondama, yang kami hormati Kapolres Teluk Wondama, yang kami hormati dan di 11 Peradaban Teluk Wondama, yang kami hormati para penghukum, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama, tapi juga selaku Ketua Ketiga, yang kami hormati para pimpinan OPD, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang hadir pada saat ini di dalam ruangan ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas pertolongannya, atas penyertaannya, atas anugerah rahmat daripada Allah
perbenaran dan tuntutan ganti rugi yang biasa disingkat MPTPTGR di Kabupaten Teluk Bondama. Pelantikan ini menandai langkah maju bagi keadilan dan akuntabilitas dalam penyelesaian sengketa perbenaran dan ganti rugi di tingkat daerah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, MPTPTGR atau Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbenaran dan Tuntutan Ganti Rugi adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa administrasi di bidang keuangan daerah dan kerugian daerah. Kedudukannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang tuntutan perbenaran dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah, menunjukkan bahwa lembaga ini berada di bawah pembinaan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Namun, kami sadar bahwa independensi Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbenaran dan Tuntutan Ganti Rugi masih menjadi perhatian. Anggota majelis berasal dari kalangan eksekutif daerah, sehingga penting bagi kita untuk memastikan bahwa lembaga ini tetap menjalankan fungsinya secara netral dan profesional. Oleh karena itu, sosialisasi dan pengawasan terhadap kinerja Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbenaran dan Tuntutan Ganti Rugi menjadi sangat penting. Nanti mekanisme seperti apa Pak Sekda harus dilaksanakannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selain itu kami menyadari perlunya penyesuaian dalam regulasi yang mengatur Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbenaran dan Tuntutan Ganti Rugi. Kami akan berusaha untuk menambahkan aspek pembinaan dan pengawasan dari pemerintah atau bahkan peradilan daerah agar lembaga ini dapat beroperasi dengan lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal. Saya juga ingin menyampaikan pentingnya Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbenaran dan Tuntutan Ganti Rugi dalam memberikan pengarahan kepada bendahara dan aparatur sipil negara yang mungkin menghadapi kekeliruan dalam menjalankan tugas administratif. Hal ini memiliki peran krusial dalam memberikan solusi serta perlindungan bagi mereka dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan pelayanan kepada masyarakat. Ya, secara timbal balik tentunya kita sangat berharap MPTPTGR dapat menjalankan tugas secara profesional dengan dedikasi dan integritas yang tinggi, tapi juga nanti kita juga harus memberikan pembinaan kepada ASN kita selaku para bendahara dalam mengelola keuangan, dan kita semua sesungguhnya kita semua untuk dapat melaksanakan tata kelola keuangan daerah bisa berjalan dengan baik sehingga mengurangi supaya tim MPTPTGR tidak terlalu banyak sidang-sidangnya. Kalau semua tata kelola keuangan bisa berjalan dengan baik, maka tentunya tidak ada sidang-sidang kalau berjalan dengan baik. Tapi ini juga bagian yang perlu dilaksanakan dalam rangka pembinaan supaya kita betul-betul di daerah, terutama para pengelola keuangan, baik pimpinan OPD selaku PA maupun para pejabat administrator yang bertanggung jawab melaksanakan seluruh program di masing-masing OPD, para bendahara dapat menerapkan tata kelola keuangan daerah bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terakhir kami sebagai pimpinan daerah, Bupati bersama Wakil
Bupati. Sangat mengharapkan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPKRI Papua Barat, BPKRI Papua Barat dan APIP Kabupaten Teluk Benama yang harus diselesaikan melalui sidang MP DPTGR dapat diselesaikan dengan baik dan profesional. Dengan demikian, mari kita bersama-sama memperkuat komitmen untuk memajukan MP DPTGR dan menjaga integritasnya sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi semua pihak. Semoga langkah-langkah yang kita ambil hari ini akan membawa manfaat yang besar bagi Kabupaten Teluk Benama dan masyarakatnya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Salam.